Berita Desa oke, campurkan imunisasi lengkap. Berita Desa oke. Berita Desa oke. Sahabat Berita Desa, pemerintah Desa Pasar Kerkap melaksanakan musyawarah khusus penetapan penerima BLTDD tahun anggaran 2022 pada Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022. Sesuai dengan aturan pemerintah pusat tentang 40% penggunaan dana desa untuk BLTDD, maka pemerintah Desa Pasar Kerkap melakukan pemilihan dan penetapan penerima BLTDD dengan musyawarah khusus bersama anggota BPD, tokoh masyarakat, lembaga desa dan warga Desa Pasar Kerkap yang juga dihadiri oleh Kasih PMD Bobi Ertanto, Babinsa dan pendamping desa Kecamatan Air Napal. Menurut keterangan Kepala Desa Pasar Kerkap, Daman Zamhori, hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi protes dan dugaan bahwa penetapan penerima BLTDD ditetapkan sepihak oleh pemerintah desa. Pemilihan secara terbuka dan bersama masyarakat banyak ini dilaksanakan agar masyarakat tidak menuding penentuan penerima BLTDD sekehendak kami perangkat desa saja, jelas Daman Zamhori kepada Berita Desa. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Pasar Kerkap beserta anggotanya yang juga sempat hadir. Yang kami hormati Tribika Kecamatan yaitu Pak Babinsa. Yang kami hormati segenap pendamping desa, pendamping lokal, pendamping teknik desa yang juga sempat hadir. Rumah Pak Dodi itu Desa Pasar Kerkap totalnya 174 kakak yang pemanfaat BBNT. Dari 174 itu satu meninggal, berarti tinggal 173. Dari 173 itu ada 7 kartu yang tidak ada saldo manfaat PKH. Jadi dia lapor kepada kami itu sebanyak 51 kakak. 51 Citra itu ketua kelompok di Desa Pasar Kerkap. Berarti kalau di jumlah total dari 166 ditambah 51 itu mencapai 200 sekian kakak. Berarti sudah setengah, sudah 50% dapat bantuan di Desa Pasar Kerkap. Berarti sudah 50% mendapat bantuan. Desa khusus penetapan KPM BLT dana desa tahun 2022. Apa yang diperintahkan oleh Presiden yang telah dikeluarkan oleh surat perintah Presiden dengan nomor 104 tahun 2021 bahwasanya pemerintah desa harus mengalokasikan dana desa itu sebanyak 40%. Dari PMK, Peraturan Menteri Keuangan itu nomor 190. Di sana juga menyampaikan bahwasanya desa harus menyalurkan dana desa itu 40% dengan syarat penerima TNI Polri, bukan pensiunan, dan juga bukan penerima pemanfaat seperti PKH, BPNT. Dan juga syaratnya harus berdomisili di tempat tersebut dan juga harus memiliki kakak. Itu minimal 40% dari dana desa yang dikucurkan. Jadi makanya
timbul dari total 658 ditambah 241 itu 954.2 ribu. Dibagi 40% muncul 360 sekian. Yang udah berkakak di desa Perkap udah kakak. Gimana menurut keluarga? Layak. Sela anak Uri. Capek apa kita kemarin? Aku dulu capek. Jadi saya itu menjadi sangat penting dan bersifat urgen karena apa? Alokasi anggaran 40% itu kemungkinan itu kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk desa Pasar Kekal. Makanya dalam penentuan siapa-siapa yang berhak mendapatkan, ini kalau bisa kita garis bawahi, kita ambil di garis yang sesuai dengan kriteria saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi kalau dari aturan kemarin itu ada perubahan sedikit hanya, tapi basisnya itu tetap bantuan yang diberikan kepada keluarga tidak mampu, ya, dengan kriteria sebagai berikut, ya, ada 8. Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah keluarga tersebut adalah berdomisili di desa Pasar Kekap. Walaupun masih punya KTP desa Pasar Kekap, KK Pasar Kekap, tapi dia secara tempat tinggal sudah di Bengkulu atau di luar desa Pasar Kekap, itu tidak bisa diberi bantuan atau tidak memenuhi kriteria. Ambil kriterianya adalah berdomisili di desa Pasar Kekap, itu yang pertama. Kedua, dia kehilangan mata pencarian. Kehilangan mata pencarian ini artinya akibat pandemi corona ini dia tadinya bekerja karena adanya pandemi, misalnya perusahaan bangkrut atau berjualan, berdagang, tapi karena mahasiswa libur sepi akhirnya tidak lagi berjualan, itu namanya kehilangan mata pencarian akibat pandemi. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Jika di dalam keluarga bapak ibu, ya, mempunyai yang tinggal dalam rumah itu, mempunyai orang tua, anak atau siapapun dalam anggota keluarga tersebut punya sakit yang menahun atau kronis parah menahun, nah itu bisa diberikan BLT-DD, ya. Kemudian yang keempat, keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau PBBN. Ini artinya seperti ini, bisa keluarga itu kemarinnya itu mendapat BNPT atau PKH atau apa, tiba-tiba tidak lagi mendapat bantuan tersebut, maka itu bisa dimasukkan dalam penerima BLT-DD. Kemudian yang kelima, keluarga miskin yang terdampak pandemi corona dan belum menerima bantuan apapun, ya. Nah yang keenam, 7 ini, ke-8, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Artinya ini, yang rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, ada yang keluarga yang dua-duanya itu sudah lanjut usia, nah itu berhak mendapatkan BLT-DD yang lanjut usia. Yang artinya, ya kalau lansia kan di sini kan bisa umur 60 tahun ke atas. Apa kriteria lansia di sini? 60 tahun ke atas itu kan sudah 55 dan 50 sudah lansia. Nah artinya itu masih pralansia, ya. Kalau itu sudah berapa? Sudah 55. Masih pralansia, rasanya belum lansia. 60. Nah artinya apakah dengan semua persyaratan ini harus memenuhi baru layak mendapat BLT-DD? Tidak. Salah satu keluarga itu memenuhi syarat kriteria ini, salah satu saja memenuhi, itu sudah bisa menjadi penerima BLT-DD.
lihat dong guys. Oke. Aduh. Oke.